البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Adrarul Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyah karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri astabahullah, yaitu kitab yang berisikan tentang bahayanya hizbiyah, berkelompok di atas kebatilan terhadap umat Islam. Sekarang kita akan lanjutkan halaman yang ke-10 bagian bawah itu. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang munafikun yang mereka sangat benci terhadap kaum muslimin, secara khusus waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Sampai-sampai mereka berani mengatakan, sebagaimana ayat yang terakhir kemarin kita baca, disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil 'izzatu walirasulih walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Lihat, mereka orang-orang munafik berkata, kalau seandainya nanti kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang a'azzu, yang lebih memiliki keutamaan atau kekuatan, akan mengeluarkan dari Madinah orang-orang yang rendah dan hina. Maksudnya siapa? Para sahabat. Mereka ingin berontak, intinya ingin mengeluarkan para sahabat dari Madinah. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Dan hanya milik Allah lah kemuliaan dan milik Rasulnya dan untuk kaum mukminin. Akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahui, alias bodoh. Allahul musta'an. Berikutnya, qala Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah, qamasallahu basairahum. Sungguh Allah Ta'ala telah menghapus akal-akal mereka. Qamasa itu masaha. Jadi akal-akal mereka dihapus sehingga tidak memahami mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa memilih antara mana yang di atas kesetiaan terhadap Rasulullah SAW dan mana yang mereka hanya bermodalkan ambisi hawa nafsu, menguatkan orang-orang munafikin. Tentunya hal ini sebabnya apa? Bisababi asabiyatihim, sebabnya karena fanatiknya mereka. Asabiyah, ingat-ingat, penyakit yang fatak, penyakit yang bisa membunuh, penyakit yang bisa menghancurkan persatuan adalah asabiyah ini, fanatik. Fanatik terhadap pembesarnya, fanatik terhadap pemimpinnya, fanatik terhadap syekhnya, fanatik terhadap gurunya, fanatik terhadap ustadznya. Hati-hati, waspada. Fanatik ini barakallahu fi, fanatik buta tanpa diiringi dengan hujjah dan juga barahin, sangat berbahaya sekali. Mereka fanatiknya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sangat kuat, sehingga mereka apa? Di tengah-tengah saf para sahabat pun berani bertingkah mereka. Allahul musta'an. Haqqaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ma'ahu minas sahabah. Mereka merendahkan, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat. Lihat, direndahkan oleh mereka orang-orang munafikun. Wa afadilahum, dan merendahkan orang-orang mulia dari kalangan sahabat tersebut.
Al-asabiyatu la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara. Yang namanya fanatik, penyakit fanatik ini tidak mengenal perkara yang ma'ruf, tidak memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, wala tunkiru munkara, dan tidak mengingkari kemungkaran. Karena fanatik. Seseorang kalau sudah fanatik dengan gurunya, gurunya keliru pun diikutin. Itu guru kami, itu mbah kami, itu pembesar kami, keliru nggak keliru tetap dibela. Bayangkan itu. Sampai-sampai apa? Tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran. Allahul musta'an. Wala ta'rifu lidhi fadlin fadlah. Sampai-sampai fanatik tersebut, penyakit asabiyah tersebut, sampai-sampai apa? Tidak mengenal keutamaan seseorang yang memiliki keutamaan. Jadi keutamaannya dipadamkan oleh dia. Enggak kenal lagi sudah. Paham ya? Naam. Jadi enggak mengenal lagi orang-orang yang punya keutamaan. Intinya menurut mereka harus dipadamkan. Demi membela apa? Marganya, sukunya, demi membela pembesarnya, demi membela pendahulu-pendahulu mereka yang di atas kebatilan. Wa inna man kana ma'ahum fahuwal muqarrab. Lihat ini. Akan tetapi orang yang bersama mereka, bersama orang-orang yang punya fanatik ini, punya penyakit asabiyah ini, fahuwal muqarrab, maka itulah yang didekati. Jadi bersama orang-orang yang fanatik itulah yang didekati. Wa man ibta'ada anhum aw haddara minhum fahuwal mabghud indahum. Dan adapun orang yang menjauh dari mereka, menjauh dari orang-orang muta'assibun, menjauh dari orang-orang yang punya penyakit fanatik ini, atau memperingatkan dari mereka orang-orang yang punya penyakit fanatik ini, fahuwal mabghud indahum, maka itulah orang yang dijauhi, yang dimusuhi. Bayangkan, hizbiyah berbahaya sekali, berkelompok di atas kebatilan yang akhirnya melahirkan penyakit apa? Asabiyah, fanatik. Penyakit fanatik ini orang yang dekat dengan mereka, yang mendekat dengan orang-orang muta'assibun, orang yang fanatik dengan kebatilan tadi, itu dianggap apa? Muqarrab, orang yang dekati. Orang yang dekat, orang yang dianggap temannya, masya Allah, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Tapi orang yang menjauh dari hizbiyah, menjauh dari penyakit fanatik ini, dan memperingatkan dari kelompok-kelompok yang di atas kebatilan ini, memperingatkan dari penyakit asabiyah, fahuwal mabghud indahum, maka dia adalah orang yang layak untuk apa? Dibenci, dijauhi di sisi mereka. Allahul musta'an. Fiha tahqirun lima 'azzamahullah wa ta'zimun lima haqqarallah. Di dalam fanatik tadi itu, penyakit fanatik tadi itu terkandung apa? Merendahkan apa-apa yang Allah telah agungkan dan mengagungkan perkara yang Allah telah rendahkan. Terbalik. Allahul musta'an. Wa mimma tatadamman al-hizmiyatu ad-da'wat al-jahiliyah al-asabiyah. Dan termasuk perkara yang terkandung di dalam hizbiyah, berkelompok di atas kesesatan, berkelompok di atas kebatilan, adalah apa? Ad-da'wat al-jahiliyah al-asabiyah. Seruan jahiliyah yang di dalamnya ada unsur asabiyah, ini fanatik. Seruan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah yang apa? Yang fanatik di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Fanatik dengan marganya, fanatik dengan sukunya, fanatik dengan kabilahnya. Berperang bukan karena meninggikan kalimat la ilaha illallah, berdakwah bukan dalam rangka untuk meninggikan at-tauhid, meninggikan as-sunnah, tapi tujuannya apa? Karena fanatik. Fanatik dengan kelompoknya, dengan pembesarnya, atau karena membela kaumnya. Allahul musta'an. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qatala li asabiyatin aw qala li hamiyatin falaysa min ummati. Perhatikan ini, ancamannya ngeri. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau berkata, barang siapa yang berperang dikarenakan asabiyah, fanatik. Fanatik dengan suku dan marganya, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan kabilahnya. Au qala, atau beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, li hamiyatin, dikarenakan apa? Bermodalkan semangat yang menggebu-gebu. Hamiyah itu semangat yang sangat, ya, diartikan secara global membela. Dikarenakan membela kaumnya, membela marganya, falaysa min ummati, maka bukan termasuk dari kalangan umatku. Ancaman yang sangat mengerikan. Pastikan kalau berperang karena Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukan untuk apa? Membela kaumnya,
bukan karena fanatik dengan marganya, bukan karena fanatik dengan negaranya, tapi apa? Karena membela dan meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nanti akan sebutkan riwayatnya yang berkaitan masalah hal tersebut. Ada beberapa orang ternyata apa? Orang tersebut pertama kali yang akan dinyalakan api neraka untuk dirinya. Karena kenikmatan yang diberikan orang tadi, ternyata orang tadi berperang. Ketika ditanya, ya fulan, antum atau kalian berperang, engkau berperang untuk siapa? Kata orang tadi, karena Allah, untuk Allah, membela agama Allah. Ternyata nih tegur, dikatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang bukan karena Allah, tapi agar dibilang syuja', pemberani. Akhirnya diseret ke neraka, akhirnya orang tadi tampakkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kenapa? Niatnya sudah tidak lurus lagi, karena fanatik atau tujuan yang lain. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, mata mitatan jahiliyah, maka orang tersebut mati dalam keadaan seperti matinya orang-orang jahiliyah. Berperang karena asamiyah, berperang karena membela kaumnya, fanatik terhadap negaranya, fanatik terhadap kaumnya, fanatik terhadap marga atau sukunya. Lihat, mata mitatan jahiliyah, kemudian yang mati terbunuh, matinya seperti matinya orang-orang jahiliyah, wal'iyadzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, kama sabata min hadithi Amr bin Uqaish. Amr bin Uqaish ini ma'rufnya Amr bin Sabit bin Uqaish, masyhurnya dikenal dengan Usairim. Ini sahabat yang mulia ini ya. Sahabat yang mulia dikenal dengan sahabat yang masuk surga tanpa sholat sama sekali. Bayangkan itu. Jadi sebelum dia masuk Islam, nah barakallahu fiik, itu memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, paham ya? Kemudian ketika masuk Islam belum sempat sholat, tapi ikut jihad. Ikut jihad. Nah, ketika jihad, barakallahu fiik, dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika meninggal, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada saudarinya, apakah dia ketika berperang tersebut karena Allah dan Rasulnya atau karena membela kaumnya? Kemudian saudarinya mengatakan atau dijawab dengan perkataan, bahkan dia berperang karena membela Allah dan Rasulnya. Marah terhadap orang-orang kufar, membela Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia kasih kabar gembira masuk surga. Siapa tadi? Usairim. Usairim ini namanya Amr bin Sabit bin Uqaish. Dikenal dengan apa? Sahabat yang masuk surga dalam kondisi belum pernah sholat untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Naam. Amr bin Sabit bin Uqaish, masyhurnya dikenal dengan Usairim. Kita lihat, kama sabata min hadithi Amr bin Uqaish radhiyallahu anhu, hina kana lahu riban fil jahiliyah. Kisahnya waktu itu Amr bin Uqaish ini memiliki tagihan, riban tagihan, semacam tagihan di zaman jahiliyah. Fakariha an yuslim qabla an ya'khudha ribah. Maka dia enggan untuk masuk Islam sebelum mengambil tagihannya. Mafhum? Jadi dia enggak masuk Islam dulu, enggak mau masuk Islam sampai sudah diambil semua tagihannya. Fa'ata yaum Uhudin faqal. Kemudian pada perang Uhud dia datang. Seraya berkata, "Aina banu ammi?" Di mana anak-anak pamanku? Qalu fi Uhud. Mereka para sahabat mengatakan di Uhud. Aina fulan? Kemudian bertanya lagi, di mana si fulan? Qala fi Uhud, di Uhud. Aina fulan? Kemudian ditanya lagi, di mana si fulan? Qalu fi Uhud, di Uhud. Fantalaqa ilaihim. Akhirnya Amr bin Sabit bin Uqaish ini pergi ke Uhud juga. Pergi menyusul mereka, ikut berperang. Tapi yang namanya para sahabat kan kaget. Semula dia belum masuk Islam gitu loh. Begitu menyusul kaget mereka. Falamma ra'ahu qalu ilaika anna ya Amr. Tatkala mereka para sahabat melihat kedatangan Amr bin Uqaish, seraya mereka berkata, ilaika anna, menjauhlah kamu dariku wahai Amr. Karena dikhawatirkan ingin apa? Ingin menyerang para sahabat. Karena belum tahu kalau dia mau masuk Islam.
Qala inni aslamtu amantu. Kata Amr bin Uqais, Amr bin Thabit bin Uqais yang ma'ruf disebut dengan Usairim ini radhiyallahu anhu, ketika ditegur, ilaika anna ya Amr, menjauhlah kamu dari kami wahai Amr. Qala inni aslamtu wa amantu. Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan aku beriman. Paham? Para sahabat kaget kan dengan kedatangannya Amr ini kan. Langsung tegur, setelah tegur Amr mengatakan inni aslamtu wa amantu. Sungguh aku telah masuk Islam dan beriman. Faqatala faqutil. Akhirnya ikut berperang, terbunuhlah pada perang Uhud tersebut. Amr bin Uqais, Amr bin Thabit bin Uqais, masyhurnya dengan apa? Dengan sebutan Usairim radhiyallahu anhu. Faja'a Sa'ad bin Mu'adz ila ukhtih. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz datang kepada saudarinya. Faqal, seraya berkata, salih, tanya kepada dia. Ikut berperang qabla an yamut, sebelum dia mati. Paham ya? Sebelum dia mati, maksudnya ketika berperang, nah barakallahu fiik, ya terkena sayatan pedang atau semisalnya. Intinya suruh bertanya dulu sebelum dia mati itu, disuruh bertanya dulu saudarinya ini. Salih, tanya kepada dia, qabla an yamut, sebelum dia mati. Ahamiyatan liqaumih am ghadabanillah wa li rasulih. Dia berperang karena membela kaumnya, hamiyah itu membela. Dia berperang karena membela kaumnya ataukah karena murka dan benci terhadap mereka karena Allah dan Rasulnya? Faqal, kemudian dikatakan bal ghadabanillah wa li rasulih. Bahkan dia berperang karena marah, marah terhadap mereka orang-orang kufar karena Allah dan Rasulnya. Qala fadakhalal jannah. Kemudian sebutkan bahwasanya Amr bin Uqais masuk surga. Mafhum? Syahidnya apa syahidnya? Syahidnya dia berperang bukan karena asabiyah. Berperangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi ini perlu kita contoh, pastikan ketika kita berdakwah ilallah azza wa jal atau ketika menimba ilmu, bukan karena si fulan wala si alan, bukan karena sanjungan si fulan wala si alan, bukan karena pandangan si fulana wala alana, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk meluruskan niat penting sekali. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit aku obati melainkan niatku. Karena niat berbolak-balik gitu loh. Paham ya? Pastikan niat kita ketika berdakwah karena Allah. Bukan mengharapkan harta manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan biar viral, biar terkenal, biar menjadi orang yang populer, bukan. Niatnya karena Allah Ta'ala. Kalau orang berdakwah niatnya karena Allah akan jalan terus. Tapi kalau orang berdakwah niatnya karena harta atau tahta atau wanita, tidak akan langgeng dakwahnya, tidak akan berjalan dakwahnya. Kenapa? Harta bisa habis, tahta bisa lengser, wanita pun bisa mati. Tapi kalau berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun, bagaimanapun akan jalan. Begitu pula pastikan kita dalam mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan gelar atau titel atau jabatan atau kepentingan dunia, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita lihat lagi di sini. Jadi ini faedah yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh para ulama dan juga para asyurrah ketika mensyarah hadis ini bahwasanya termasuk sahabat yang sangat mulia yang dikenal masuk surga dalam keadaan belum pernah sholat untuk Allah SWT walaupun sekali. Terbunuh di medan peperangan. Siapa tadi? Amr bin Uqais atau Amr bin Thabit bin Uqais, masyhurnya dikenal dengan Usairim. Mafhum? Naam. Ada Sa'ad bin Mu'adz di sini, sahabat yang mulia juga. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia, arsy-Nya Allah Taala bergetar. Sampai-sampai sebutkan dalam suatu riwayat, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kita lihat wa syahiduna, dan syahidnya di hadapan kita sekarang ini, syahidnya apa? Annalladzi yuqatil kuffar wal musyrikin wa lam yakun qitaluhu lillah subhanahu wa ta'ala wa innama kana an ta'assubin wa tahazzubin
fa inna qitalahu dzalik yakunu dararan alaih. Ana artikan dulu. Syahidnya di sini di hadapan kita bahwasanya barang siapa yang berperang memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrikin, tapi lihat peperangan tersebut dia lakukan bukan karena Allah, akan tapi karena ta'assub, fanatik, wa tahazzub, karena kelompoknya, partainya, golongannya, fa inna qitalahu, maka sesungguhnya peperangan tersebut yakunu dararan alaih, akan menjadi petaka untuknya, menjadi bahaya untuknya. Wa huwa min awwal man tus'ar bihim nar yaumil qiyamah, dan dia termasuk orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Mafhum? Jadi kaitannya dengan apa? Keikhlasan niat. Niatnya harus ikhlas kalau berperang itu. Bukan karena membela marganya, wala sukunya, wala mengharapkan apa? Wala mengharapkan ghanimah, tapi tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat berikutnya, fil hadits 'anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal. Di dalam hadis dari Rasulullah SAW beliau berkata, awwalu man tusa'ar bihimun nar yaumil qiyamah. Pertama kali orang yang akan dinyalakan api neraka untuk mereka di hari kiamat kelak, di antaranya wa rajulun qatala fayu'ta bihi yaumal qiyamah fayu'arrifuhu ni'amah faya'rifuha fayaqul madza 'amilta fiha fayaqul qataltu fik fayuqal kadzib innama qatalta liyuqal syuja' thumma yushab ala wajhihi finnar wal a'yadu billah. Lihat itu, orang pertama kali yang dinyalakan api neraka untuk mereka dari kiamat kelak, yang pertama diantaranya adalah salah seorang yang dia berperang, berjihad, tapi nanti didatangkan dari kiamat, dikabarkan kepada dia tentang nikmat-nikmatnya yang Allah telah berikan kepada dirinya, kemudian dia mengakuinya. Setelah mengakuinya, fayaqul, dikatakan madza amilta fiha, apa yang kamu perbuat dengan nikmat tersebut? Fayaqul qataltu fik, aku berperang karena engkau ya Allah, berperang membela agamamu ya Allah. Fayuqal kadzib, dikatakan dia telah berdusta. Kadzab, dia telah berdusta. Innama qatalta liyuqal syuja', akan tetapi kamu berperang agar dikatakan syuja'. Apa syuja'? Pemberani. Sudah apa? Tidak lurus lagi niatnya. Akhirnya bagaimana? Tsumma yushabu ala wajhihi finnar, kemudian diseret orang tadi, diseret di atas wajahnya ke api neraka wal a'yadu billah. Mafhum? Ternyata apa sebabnya? Niat yang keliru. Tujuannya berperang bukan membela agama Allah Ta'ala, tapi ternyata tujuannya apa? Agar dibilang syuja'. Nampak di hadapan manusia zahirnya memang bagus, berperang dia, berjihad, tapi ternyata apa? Amalan hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luruskan niat kita dalam mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Jangan pernah mengharapkan sedikit pun pujian manusia, karena pujian manusia itu semuanya hanya kembali ke dunia, wal a'yadu billah, kecuali yang ditujukan pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Wa illa, pastikan kita di dalam mendakwahkan agama Allah, mempelajari agama Allah, murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu lam yakun amaluhu lillahi Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan amalan dia bukan murni untuk Allah Ta'ala. Lihat ini, bukan murni untuk Allah Ta'ala, tapi biar dibilang pemberani, syuja', si fulan syuja', si fulan pemberani. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Masya Allah, si fulan belajar terus ya, akhirnya kalau debat menang terus, gak pernah kalah, dia ahli debat. Nah, dia belajar agar apa? Agar menjadi pendebat yang ulung. Itu gak benar juga, paham ya? Itu berarti fungsi dan tujuannya udah keliru. Mafhum? Naam, seperti itu. Kita lihat di sini, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini tujuan yang paling utama ini. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Lurus niatnya. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, meninggikan kalimat la ilaha illallah, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah,
lurus niatnya. Fahdar hatta wa in kunta salan sayfak aw silahak al kufar. Berhati-hatilah, waspadalah, walaupun engkau menghunuskan pedangmu, salan menghunuskan pedangmu, aw silahak atau engkau menyodorkan senjatamu al kufar untuk melawan orang-orang kafir, ihdar an tatra'a 'alaikal asabiyah al hizbiyah liqaumik. Maka waspadalah, berhati-hatilah muncul pada dirimu apa? Asabiyah. Paham ya? Fanatik al-hizbiyah, fanatik kelompok liqaumik terhadap kaummu. Paham? Jadi ini peringatan, walaupun kamu maju berperang, menghunuskan pedangmu, menyodorkan senjatamu untuk melawan orang kufar, tapi hatilah, berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai muncul pada dirimu apa? Asabiyah al-hizbiyah, fanatik terhadap kelompok dalam rangka membela kaumnya. Al-asabiyatul hizbiyah, fanatik kelompok. Paham ya? Kami kelompoknya fulan bin alan, kelompoknya fulan bin fulan, jangan. Walaysa lillahi walil rasulih, bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Lihat ini, dia berperang bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya. Asabiyatul lid-din, fanatik terhadap agama. Paham ya? Ini juga barakallahu fiik, berbahaya. Paham ya? Karena kita di dalam hal ini pastikan kita istiqomah di atas apa? Al-haq. Bukan karena fanatik dan terhadap kelompoknya wala negaranya wala marganya wala sukunya. Paham ya? Naam. Fa tahlik bidzalik, akhirnya engkau binasa dengan sebab perbuatan tersebut. Mafhum? Jadi ini diperingatkan oleh beliau Syekh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah agar kita berhati-hati. Ketika berperang, menghunuskan pedang kita atau senjata kita, pastikan bukan karena dalam rangka apa? Fanatik kelompok membela kaumnya. Karena pembelaan kita terhadap suatu kaum, pembelaan kita terhadap pembesar kita, terhadap guru kita, terhadap syekh kita, terhadap ustadz kita, sudah kita lewati apa tujuannya? Apa, kapan, dalam rangka apa? Selama mereka di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas Tauhid, itulah yang tepat. Barakallahu fiik. Bukan membela karena hartanya, bukan pula karena kedudukannya, bukan pula karena faktor yang lain. Tapi pastikan pembelaan kita terhadap suatu kaum, terhadap suatu tokoh, terhadap suatu pembesar, atau terhadap siapapun, sesuai dengan kadar berpegang teguhnya seorang tersebut di atas agama yang lurus, di atas Tauhid, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Wa kun min ansarillah, dan jadilah engkau termasuk penolong-penolong agama Allah. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita menolong agama Allah, berdakwah menolong agama Allah, bukan menolong kelompok-kelompok tertentu, bukan pula menolong marga atau suku tertentu, tapi karena Allah Ta'ala, menolong agama Allah Ta'ala, apa yang akan kita dapatkan? Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kekokohan dalam apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari di atas agama yang lurus ini. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran Karim? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak kaki kalian. Tapi syaratnya apa? Menolong agama Allah Ta'ala. Siap untuk apa? Mendapatkan ejekan, makian, cacian. Tidak minder, tidak mundur ke belakang, tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak pula mudah sakit hati. Kuatkan iman kita, kuatkan pendirian kita. Barakallahu fiik. Karena ketika membela al-haq, membela agama Allah Ta'ala, pasti akan dijumpai yang namanya cacian, makian, hinaan, tuduhan. Paham ya? Beraneka ragam ujian di situ. Paham ya? Terkadang dibilang orang yang tidak jelas, terkadang dibilang kelompok sesat, terkadang dibilang ini pembela teroris, ya kan? Terkadang dibilang ini kelompok anarkis, terkadang dibilang ini orang-orang yang ekstrim, macam-macam. Karena apa? Membela al-haq, membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pastikan pertolongan akan senantiasa beriringan dengan apa? Dengan yang namanya ujian. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebutkan dalam kitab An-Nuniyah, kata beliau,
wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Paham ya? Yang namanya al-haq itu senantiasa mansurun wa mumtahanun, senantiasa ditolong dan diuji. Fala ta'jab, maka jangan merasa heran. Fa hadhihi sunnatur rahmani, maka dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Artinya al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Ini penting ini. Ditolong dan diuji. Jadi pertolongan itu akan lewat, akan datang setelah apa? Setelah dia akan mendapatkan ujian. Mafhum? Jadi pertolongan tersebut datang setelah dia melewati ujian-ujian tadi itu. Dan yang seperti itu enggak perlu kaget kata beliau, enggak perlu heran. Fa hadhihi sunnatur rahmani. Dua perkara ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada al-haq, di mana ada orang menegakkan Al-Qur'an Sunnah, di mana ada orang mendakwahkan qala Allah qala Rasul, pasti ada ujian di balik itu semuanya. Paham? Tapi ingat, di balik ujian pertolongan menanti. Pertolongan datang di hadapannya. Pertolongan ada di depannya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Lihat kisah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Bukan malah memperjualbelikan agama. Bukan malah memperjualbelikan akidah. Bukan malah memperjualbelikan apa? Manhaj. Jangan. Pastikan kita menolong agama Allah dengan mendakwahkannya dan mengamalkan agama tersebut. Karena banyak orang-orang yang apa? Gara-gara dunia akhirnya menjual agamanya. Jangan. Fitnah merajalela, fitnah senantiasa berkobar, melanda. Oleh karena itu sabar. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, badirul bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sebabnya kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lihat itu. Artinya apa artinya? Artinya bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datang fitnah. Amalan kebaikan, amalan saleh, mendakwakan agama Allah, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, segera. Jangan menanti-nanti, menunggu-nunggu. Kenapa? Dikhawatirkan terburu datang fitnah. Yang fitnah ini mengerikan. Fitnah ini mengerikan sekali, barakallahu fiik. Coba antum lihat itu hadisnya. Fitnah tersebut digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita bagaimana? Gelap kan? Yang akhirnya bagaimana, barakallahu fiik? Fitnah tersebut yang sangat dahsyat tersebut membikin orang berubah secara drastis, cepat perubahannya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya masih mukmin, sore sudah menjadi kafir, bayangkan itu. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Atau sorenya masih mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya dia menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya dikarenakan mengharapkan secuil daripada dunia. Bukan banyak. Gara-gara satu kardus Indomie langsung apa? Dibaptis mau dia. Allahu musta'an. Iya kan? Biasanya orang-orang yang punya program kristenisasi atau yang semisalnya datang ke pelosok-pelosok orang-orang yang kira-kira apa? Kira-kira hidupnya miskin, ya kan? Hidupnya serba kurang. Hari pertama didatangi, apa hadiahnya? Satu kardus Indomie. Hari berikutnya minyak goreng. Hari berikutnya apa? Sembako. Hari berikutnya diajak gereja dibaptis. Bayangkan, menjual agamanya dikarenakan apa? Mengharapkan secuil dari dunia. Bukan banyak, secuil saja. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Renungan buat kita semuanya, barakallahu fiik. Pastikan kita menjadi penolong-penolong agama Allah, bukan menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang semoga kita terhindarkan dari yang seperti itu.
Banyak para dai yang mereka mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ketika mengajarkan ilmu mereka, mereka apa? Mengharapkan fulus dari manusia, mengharapkan bayaran, mengharapkan gaji, nek ra dibayar ra ngajar. Paham? Kalau nggak dikasih bayaran, dia nggak ngajarkan ilmunya. Ini dari mana? Dakwahnya para nabi dan rasul tidak ada satupun yang mereka minta upah atau gaji, itu nggak ada. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan para nabi dan rasul, bagaimana dakwah mereka, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Lihat itu. Tidaklah aku minta upah sedikit pun atas dakwahku yang aku dakwahkan kepada kalian, melainkan upahku ditanggung oleh Rabb semesta alam. Bayangkan itu. Yakin dengan apa? Rezeki yang datang dari Allah Ta'ala. Yakin dengan apa? Barakallahu fi, kenikmatan yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat yang lainnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka mendakwahkan agama Allah tanpa minta upah, tanpa minta bayaran, tanpa minta gaji. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat kisah ini dalam ayat ini. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Hawariyin, orang-orang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam, man ansari? Siapakah penolong-penolongku di dalam menegakkan agama Allah? Qala al-Hawariyun. Kemudian al-Hawariyun, orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam, yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, seraya berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah, menolong untuk menegakkan agama Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amanat ta'ifatum min bani Israil, maka berimanlah sekelompok dari kalangan Bani Israil, wa kafarat ta'ifah, dan kelompok yang lainnya kufur. Tapi pertolongan Allah Ta'ala menuju kemana? Mengarah kemana? Fa'ayyadna alladhina amanu, kemudian kami berikan kekuatan kepada mereka orang-orang yang beriman, ala aduwihim, untuk mengalahkan musuh mereka. Fa'asbahu dhahirin, menjadilah orang-orang yang beriman unggul, menang di atas mereka. Sebabnya apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pastikan sudah, antum dan kita semuanya selama menolong agama Allah, menjelaskan, mendakwahkan qala Allah qala Rasul, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, seberat apapun barakallahu fiik, pertolongan ada di hadapannya. Yakinlah, seyakin-yakinnya pertolongan ada di hadapan orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Wa qala subhanahu, dan Allah Taala berfirman, ala inna hizballah humul muflihun. Lihat ini, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, itu golongan orang-orang yang mendakwahkan dan menolong agama Allah, humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat ini, hizbullah, golongan Allah Ta'ala, orang-orang yang menolong agama Allah, itu dijamin keberuntungan. Cuman sabar, jangan terburu-buru, sabar. Kadang dicaci maki, dihina. Lah kalau nggak sabar bagaimana? Don. Iya enggak? Kalau nggak sabar don, dibilang kambing udah langsung merinding. Dibilang istrinya bercadar, nggak umum manusia yang lainnya sudah ketakutan. Dibilang celana cingkrang, dibilang kebanjiran, langsung apa? Sakit hati, patah hati, nggak belajar lagi. Sabar, sabar barakallahu fiik. Itu baru kata-kata, belum apa? Cambukan penjara belum ya? Baru kata-kata, sabar barakallahu fiik. Tapi ingat, humul muflihun, mereka-mereka inilah yang dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka ghairu hizbillah subhanahu wa ta'ala aw hizbin mukhalifin mu'assibin li hawa wa li firqatih. Tidak ada di sana kelompok yang Allah Ta'ala kasih jaminan apa? Keberuntungan selain kelompok Allah Subhanahu wa taala, selain golongan Allah Subhanahu wa taala, itu golongan orang-orang yang mendakwahkan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukan kelompok yang berseberangan, yang fanatik terhadap hawa nafsunya, bukan pula kelompok yang apa? Yang berseberangan, fanatik terhadap apa? Kelompoknya atau partainya. Allahul musta'an. Yang terakhir, inna min adrari hadil hizbiyah al-asabiyah, sesungguhnya termasuk bahayanya kelompok yang fanatik ini, huwa tafriqatul muslimin wa tamziqul muslimin. Yaitu apa? Kata beliau asbahullah, termasuk perkara yang membahayakan atau bahayanya hizbiyah asabiyah,
bahayanya kelompok yang fanatik ini adalah apa? Mencerai-beraikan kaum muslimin dan memporak-porandakan kaum muslimin. Lihat itu. Tamzik, membuat berporak-poranda, hancur, berselisih, bisa dikatakan kocar-kacir, bercerai-berai, berpecah belah. Sebabnya apa? Asabiyah, hizbiyah, asabiyah. Dan ini dirasakan orang-orangnya apa? Ashabul jam'iyat wal muassasat. Orang-orang yang mereka apa? Senang terhadap yayasan-yayasan itu. Yayasan fulan Masya Allah lebih maju ya. Punya kami ini cuma kecil, tapi banyak saldonya. Yang satunya bilang punya kami besar tapi nggak pernah ada masukan. Ujung-ujungnya apa? Pamer dengan apa? Dengan yayasan masing-masing, berpecah belah mereka. Tidak akrab lagi, tidak akur lagi. Sebabnya apa? Hizbiyah. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatul afiyah. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul, sedangkan Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala berkata, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini umat yang satu dan aku Rabb kalian, beribadahlah kalian semuanya kepadaku, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kita ini umat yang satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, rasulnya satu, dakwahnya juga satu. Di sisi kita semuanya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang membuat bercerai-berai, yang membuat apa? Porak-poranda, yang membuat kocar-kacir, yang membuat apa? Berantakan persatuan kaum muslimin apa tadi? Al-Hizbiyah, kelompok sesat. Yang akhirnya melahirkan asabiyah, fanatik dengan kelompok mereka dan membela kelompok mereka. Wal'iyadzubillah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan 6 hadis yang sangat menyentuh dan juga berfaedah mengenai bahwasanya hati manusia terbagi menjadi 2, hati yang putih terang benderang dan hati yang hitam, kemudian di dalamnya ada syubhat dan juga apa? Termakan oleh penyakit hawa nafsu. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum ma'al kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.